Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Harga saham naik hampir 4 kali lipat. Masih layak dibeli? Valuasi PER hanya 3 kali, ROE 35%, dan laba naik hingga 2.800%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham di sektor logistik yang punya daya tarik tersendiri. Dalam 1 tahun, harganya naik hingga 390% atau hampir 4 kali lipat. Meski harganya sudah naik signifikan, PER saham ini masih 3 kali. Hal itu karena labanya naik sangat signifikan di tahun 2021 sehingga membuat valuasi PER menjadi sangat rendah. Apakah dengan beberapa faktor tadi saham ini masih layak untuk dibeli? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. SMDR punya aset 829 juta dolar di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 574 juta dolar. Artinya aset perusahaan naik 255 juta dolar atau 44,43% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 829 juta dolar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 234 juta dolar. Artinya 28,23% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 130 juta dolar atau 125%. Selain kas dan setara kas, ada juga aset tetap. Dari total liabilitas 829 juta dolar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 206 juta dolar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 7 juta dolar atau 3,29%. Kedua, liabilitas. SMDR punya liabilitas 447 juta dolar sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 332 juta dolar. Artinya hutang perusahaan naik 115 juta dolar atau 34,64% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 447 juta dolar, perusahaan punya liabilitas sewa sebanyak 75,31 juta dolar. Artinya 16,85% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 21,79 juta dolar atau 40,71%. Selain liabilitas sewa, ada juga pinjaman jangka panjang. Dari total liabilitas 447 juta dolar, perusahaan punya pinjaman jangka panjang sebanyak 68,82 juta dolar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 10,53 juta dolar atau 13,27%. Ketiga, ekuitas. SMDR punya ekuitas 264 juta dolar sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 168 juta dolar, berarti ekuitas perusahaan naik 96 juta dolar atau 57,14%. Nah, dari total ekuitas 264 juta dolar, perusahaan punya saldo laba sebanyak 216 juta dolar. Artinya 81,82% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 91 juta dolar atau 72,80%. Keempat, pendapatan. SMDR punya pendapatan 672 juta dolar sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 490 juta dolar. Berarti pendapatan perusahaan naik 182 juta dolar atau 37,14% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. SMDR punya biaya pokok penjualan sebanyak 483 juta dolar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 424 juta dolar. Berarti biaya pokok naik 59 juta dolar atau 13,92% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. SMDR mampu menghasilkan laba sebanyak 93,02 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka minus 3,34 juta dolar, berarti laba perusahaan naik 96,36 juta dolar atau 2.800% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan.
SMDR punya ROE 35,22% dengan NPM 13,82%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 169,36%. ROE dan NPM saham ini menjadi besar karena terjadi kenaikan laba sebanyak 96 juta dolar. Meski begitu, SMDR punya rasio likuiditas yang tinggi, di mana DER yang mencapai 169%. Artinya, total utang perusahaan jauh lebih besar dibandingkan modalnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 3,90 kali dan PBV 1,37 kali. Valuasi saham SMDR tidak sejalan baik dari sisi PER dan PBV. PER-nya masih rendah karena laba yang naik signifikan. Sedangkan PBV-nya terlihat cukup tinggi dengan angka yang sudah di atas 1 kali. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena saldo kas yang bertambah. 2. Meski bukan komponen utama, total liabilitas naik karena sewa hak guna jangka pendek yang bertambah. 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. 4. Laba bisa naik luar biasa karena pendapatan yang tumbuh sebanyak 182 juta dolar. 5. Rasio profitabilitas terlihat bagus, tapi tidak dengan DER perusahaan. 6. Valuasi PER dan PBV SMDR tidak sinkron, di mana PER-nya rendah, tapi PBV-nya cukup tinggi. Demikian analisa singkat saham SMDR berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Di menutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Thank you.